Tuhan begitu mengasihi kita. Sebelum kita beribadah, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau arahkan fokus kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada siang hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kami tahu semuanya karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan, buat hari yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sadar bahwa Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau cari Tuhan pada siang hari ini. Kami mau naikkan pujian, kami mau naikkan penyembahan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hati kami. Engkau yang hadir, beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, amin. Haleluya. Firman-Nya berkata di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita mau semangat, amin. Mari kita mau bangkit diri, kita mau naikkan satu pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari kita katakan, rasakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari semuanya. Tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang,
menjadi siap di waktu, di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita mau lebih semangat lagi. Ketika Roh Allah hadir, ada sukacita yang luar biasa melimpah, amin. Kita mau menari bagi Tuhan Allah kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti tidak melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti tidak melompat. Melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti tidak melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti tidak melompat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari seperti tidak menari. Haleluya. Sebentar sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita ada pada pagi hari ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua karena rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita semua katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
terima kasih Tuhan buat arti kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Mari kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Firman-Nya berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kita cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita cari Tuhan. Kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami berserah, karena Kaulah penolong kami, Kaulah Raja kami. Kau merancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh pengharapan Kau berikan bagi setiap yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sedang hambanya Pendeta Ali Santoso rancangan-Mu penuh
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna itu yang kami rindukan dalam hidup kami. Kalau Engkau bersama kami, lewati setiap musim kehidupan kami, membuat kami tenang, dan kami mampu melewati semua. Sehingga kami bisa mendapatkan kekuatan yang baru, kemenangan, dan jalan keluar dari Tuhan. Sehingga hidup kami akan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, berbicara pada kami dan urapi kami semua. Pada sebentar ini kami akan dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan menyayangi kami, Tuhan sayang kepada kami semua. Dan kami juga mengasihi dan sayang kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Kami akan terima sabda firman Tuhan dengan hati terbuka untuk mendengar dan melakukannya. Haleluya. Setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi semua, shalom semua. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sambung tetap firman Tuhan yang kita masih akan belajar bersama-sama menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus. Ya, dalam suatu pilihan, ya, lewati proses keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Jadi pilihan-pilihan saudara dan saya setiap hari, setiap waktu membentuk kita, ya, akan membawa kita itu bertumbuh menjadi pribadi dewasa atau menghancurkan kita atau membuat kita terhambat untuk menjadi pribadi yang dewasa. Dan juga jika kita memilih menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus, saudara dan saya akan memilih pilihan-pilihan kita juga sesuai dengan apa yang ada di dalam hati Yesus. Jadi bukan apa yang ada di dalam hati saya, maunya saya, tapi karena saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak Tuhan Yesus, kita akan juga memilih sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di hati Dia. Jadi setiap kita mau memilih sesuatu, kita ini kira-kira cocok gak dengan hati Tuhan ya? Kenapa? Karena kita anaknya. Nah, kalau sudah sebagai seorang anak dari papa, waktu sudah memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, kira-kira yang saya pilih ini kira-kira papa mama seneng gak ya? Suami juga dengan demikian dengan istri. Suatu memutuskan pilihan-pilihan tertentu, kira-kira pilihan saya, keputusan saya ini kira-kira istri saya setuju gak? Cocok gak ya? Senang gak ya? Nah jadi itu mengikat kita saudara. Ya. Nah pilihan-pilihan kita akan menyenangkan Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan kita akan memilih pilihan-pilihan keputusan kita akan seperti yang Dia mau. Karena kita anaknya. Dan kita mau bertumbuh seperti Yesus karena Tuhan itu yang sempurna buat kita. Ada sebuah quotes berkata, jadi tua itu pasti. Kita setuju. Jadi semua akan jadi tua saudara. Itu udah pasti. Tapi untuk jadi dewasa itu tidak pasti saudara. Karena apa? Menjadi dewasa itu ditentukan pilihan-pilihan saudara. Ya, kalau saudara memilih saya ingin menjadi dewasa seperti Yesus, maka saudara akan memikirkan apa yang ada di hati Yesus dan memilih pilihan-pilihan seperti yang Yesus mau. Ya, ada lagi berkata kedewasaan seorang terlihat dari pilihan-pilihan hidup yang dibuatnya. Oh dia memilih, saya mau menjadi dewasa. Tapi bukan hanya dia ngomong saja, dia mau jadi dewasa, pilihan dia. Tapi semua hitungan pilihan-pilihan yang dia buat, hari-hari, waktu-waktu yang dia buat, memang mencerminkan dia dewasa. Orang bisa ngomong, saya memilih jadi dewasa, saya mau memilih jadi orang anak Tuhan. Saya mau memilih jadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Tapi omongan dia terlihat dari keputusan-keputusan yang dia pilih setiap hari. Ya, itu akan membentuk dia dan akan menjadikan dia menjadi dewasa, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan,
Hari ini kemarin kita belajar tentang Kain dan hari ini kita akan lanjutkan tentang Kain juga. Bagaimana respon dan pilihan Kain waktu persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Waktu persembahannya ditolak sama Tuhan, tidak berkenan sama Tuhan. Ya, bagaimana respon dia? Bagaimana pilihan-pilihan hidupnya selanjutnya, saudara? Nah, Kejadian 4 ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat yang kelima. Kita akan baca firman ini bersama-sama. Sudah? Ya. Kejadian 4 ayat 5 sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, sangat marah. Dan mukanya muram, mukanya pun tunduklah, saudara. Nah, kita melihat kehidupan Kain. Kain ini adalah anak pertama daripada Adam dan Hawa. Dan dia memberikan korban kepada Tuhan, Habil pun bawa korban. Tetapi waktu dia memberikan korban kepada Tuhan, korbannya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ditolak sama Tuhan. Tapi Habil diterima. Nah, ternyata waktu Kain tahu persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, dia marah. Dikatakan sangat panas, saudara, hatinya. Hati Kain sangat panas. Lalu apa? Bukan dari hati muncul keluar, diekspresikan. Hati di dalam, lalu terekspresi. Mukanya muram, mukanya tunduklah, mukanya jadi geram, saudara. Bisa jadi matanya melotot, bisa jadi warna mukanya berubah. Yang putih tadi jadi merah. Kalau hitam tidak terlihat, saudara. Kalau putih bisa kelihatan. Kalau merah, muara dia merah. Seperti orang kepanasan merah, saudara. Begitu geramnya. Hati daripada Kain begitu geramnya, saudara. Dia marah. Kenapa Tuhan persembahan saya nggak diterima? Mukanya masam, tidak enak dilihat, saudara. Cembetut, saudara. Kenapa? Dan kita lihat ekspresi dari Kain. Saudara, ada orang yang memang ekspresif, langsung kalau marah, gue marah sama. Tapi ada yang marah diam-diam. Begini, cembetut aja dengan wajahnya. Tapi ada juga yang diekspresikan. Saya dapat gambar seperti ini. Kain marah. Dia marah sekali. Marahnya bukan dengan Habil saja. Dia marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa saya udah capek-capek melakukan sesuatu persembahan, saya siapkan. Tuhan tidak terima. Dia marah, saudara. Dia panas hati, ekspresi mukanya berubah. Saudara, bagaimana respon saudara dan pilihan saudara waktu mengalami hal seperti Kain misalnya? Pernah nggak saudara ditolak? Pernah saudara dikecewakan? Pernah nggak saudara disakiti, dibohongi, digosipin, ditipu, dibully? Diolok-olok, dihina. Pernah gak, saudara? Saya kira setiap kita pernah ngalamin. Bukan sekali, berkali-kali. Pasti saudara pernah. Saya pernah, saudara. Pulang gereja waktu itu saya masih SD. Saya disulut rokok oleh anak-anak nakal. Saya jalan disulut rokok. Saya pulang, saya marah sama Tuhan. Nangis saya di kamar mandi. Tuhan, kenapa saya pulang ke gereja, Tuhan gak lindungi saya disudut rokok. Marah saya nangis. Saya pengen ngelawan tapi gak bisa ngelawan, saudara. Rasa gak bisa ngelawan. Padahal saya anaknya nekat juga sebenarnya. Karena orang itu lebih banyak, saudara. Marah saya dengan Tuhan. Nangis saya, saudara. Saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin dibodoh-bodohin orang. Saya pernah ngalamin, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah nggak ngalami dikecewakan, disakiti, ditolak. Permintaan saudara ditolak, tidak diterima. Saudara dikata-katai, digosipin, ditipu, dibohongin. Saya nggak tahu saudara pernah nggak ngalamin. Saya kira setiap kita pasti pernah ngalamin, entah momen-momennya kapan, saudara. Saudara, tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Kain. Dan itu juga menjadi pelajaran buat kita hari ini. Kalau saya responnya langsung marah, saya marah dengan Tuhan, saya nangis di kamar mandi. Saya baru ingat, saya berdiri, tadi saya cari, saya pernah ngalamin, saudara. Saya pernah dikata-katai, pernah, saudara.
Muka saya memang agak jerawat, bopeng gini saudara. Pernah, wow Ali muka kamu bopengan jerawat. Saya nangis saudara. Pernah saya diledekin. Gambar diri saya gak baik pada waktu itu. Pernah saya marah, kesel saya dengan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Saudara, setiap kita pernah ngalamin pasti dikata-katain orang. Saudara mungkin gak tahu kalau sampai sehari ini masih marah dan sakit hati. Saya melepaskan pengampunan itu. Prosesnya saudara, tidak gampang saudara. Waktu Kain ngalam gini tidak gampang. Waktu saudara dan saya ditolak, dikata-katain juga tidak gampang. Berespon dengan baik dan benar. Kita melihat pertama saudara, bagaimana meresponi penolakan saudara. Bagaimana meresponi penolakan. Waktu saya ditolak juga, saya akhirnya belajar saudara. Saya diam, saya nangis dan sebagainya. Lalu saya melihat, ingat sama Tuhan Yesus saudara. Waktu Yesus pun mengalami dicaci maki, diolok, dipukul dan sampai disalibkan. Saya waktu ingat itu, saya mulai luluh hatinya. Bahwa orang yang mengikuti Yesus pasti akan memikul salib. Ada penderitaan, ada salib yang harus dia pikul. Saudara, jadi pertama yang kita belajar adalah meresponi setiap penolakan, setiap orang membuli kita, menyakiti kita, bagaimana kita bisa menerimanya. Ini bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Karena manusia di bumi semua tidak sempurna. Sekalipun anak Tuhan, sekalipun pendeta tidak sempurna. Amin saudara. Kita nggak sempurna, semuanya sedang dalam proses kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Kita menyadari bahwa semua orang bisa salah, semua orang bisa berbuat salah. Bahkan kita sendiri pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi pertama saudara harus menerima kenyataan itu. Itu suatu proses seorang itu kita menuntut. Wah suami kita ini begini, suami kita ngarapin dia dewasa. Kok dia begini, ngarapin istri kita dewasa, ngarapin anak kita dewasa. Tetapi ternyata tidak, belum sampai. Tapi kalau saudara tidak melihat, menerima itu suatu proses. Buat kita pribadi dan buat orang lain. Itu yang bahaya buat kita saudara. Tuhan mau saudara menerima sebagai proses. Menerima itu. Jadi bagian kehidupan proses buat kita untuk bertumbuh jadi dewasa. Yang kedua Pak, evaluasi diri kita. Kenapa orang itu berbuat kepada kita begitu? Kenapa kok saya alami seperti ini? Ada nggak kesalahan saya? Dari diri kita dulu evaluasi kenapa hal ini terjadi. Kenapa orang itu menolak saya, kenapa dia menyakiti hati saya, kenapa dia bohongin saya, kenapa dia membuli saya. Periksa diri kita sendiri dulu, jangan orang lain. Kita bercermin dengan diri kita. Evaluasi kenapa dengan saya? Oh memang saya yang salah. Saya duluan yang menyakiti hati dia. Sehingga dia balas menyakiti hati saya. Ya kan? Oh kenapa? Nah itu evaluasi saudara. Kalau kita bisa punya awareness, kesadaran ini luar biasa. Dan lalu apa? Kita mulai udah menemukan itu, kita mulai minta masuk. Kalau kita nggak menemukan, kita minta masukan dari Tuhan. Tuhan kenapa engkau menolak persembahanku? Kain tidak bertanya. Kenapa suamiku melakukan hal ini? Kenapa istri saya melakukan ini? Perlu kadang-kadang kita nanya sama dia. Kenapa anak kita menolak kita? Tidak dengar sama kita, melawan kita. Kenapa kita kadang perlu bertanya? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saudara, jadi tidak semerampangan kita langsung meresponnya dengan marah dan memaki-maki dan membalas dan sebagainya. Saudara. Seperti Kain. Dia tidak bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa persembahanku ditolak? Kenapa Tuhan tidak menerima persembahan? Aku udah capek-capek kerja loh Tuhan. Aku udah bertanam, aku juga bawa persembahan ini. Kain tidak bertanya sama Tuhan saudara. Nah kita melihat, belajar dari apa yang Tuhan kasih contoh sama kita. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita akan lihat bersama-sama. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas atau marah dan mukamu muram, tunduk, masam dan geram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasmu. Kita melihat Kain meresponi panas hati dan mukanya muram. Tuhan tidak biarkan saja loh Tuhan. Tuhan bukti Tuhan sayang. Tuhan apa saudara? Tuhan tanya. Tuhan bertanya sama Kain. Pertanyaan Tuhan ini luar biasa.
Pertanyaan yang menggali isi hati Kain supaya Kain berpikir sebelum bertindak. Supaya Kain berpikir dan bertindak karena Tuhan mau Kain menjadi pribadi yang dewasa yang seperti Tuhan mau. Tuhan berkata begini, mengapa hatimu panas, marah, dan mukamu muram, masam, tunduk, dan geram. Tuhan tanya, hai Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa kamu marah? Mengapa mukamu muram? Saudara, pertanyaan Tuhan ini bisa menjadi pelajaran buat kita sebagai orang tua, sebagai pribadi kita. Pada waktu orang sakit hati marah sama kita, jangan langsung kita berpikiran negatif. Boleh gak kita bertanya sama diri kita juga sendiri? Mengapa ya suami saya kok marah sama saya ya, menolak saya? Mengapa ya kok istri saya marah dan menolak saya? Mengapa ya anak saya marah dan menolak saya? Mengapa kok dia jadi mukanya muram? Sudah bertanya sama saya, kita di pribadi. Kita mulai nanya, Papa kenapa kok Papa marah? Hatinya panas dan mukanya kok kecut begini? Kenapa Mama kok jadi marah mukanya kecut begini? Kita tanya sama anak kita, mengapa nak kok mukamu seperti ini? Pertanyaan itu membuat seseorang itu mulai mikir, iya ya, kenapa kok saya marah ya? Kok muka saya begini? Apa saya marah? Coba bercermin, iya jelek amat ya. Gak ada senyumnya gitu kan. Nah, kita beri alasannya apa? Jadi muncul, kita berpikir dan muncul juga alasan-alasannya. Mengapa? Dengan muncul alasan itu kita boleh berpikir, kalau saya anak Tuhan, pantas gak respon saya seperti ini? Saya anak Tuhan Yesus, Tuhan itu Bapa kita. Bagaimana Bapa berespon? Bagaimana Tuhan Yesus berespon waktu dia mengalami ditolak dan sebagainya? Kita mulai berpikir saudara. Sebelum kita melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang akan menghancurkan kita. Tuhan mau supaya Kain tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Makanya Tuhan begitu sayang, Tuhan menyampaikan pertanyaan ini untuk menggali hati daripada Kain supaya Kain berpikir benar-benar sebelum dia bertindak. Yang kedua, Tuhan bertanya lagi. Tuhan berkata begini, dengan memberi petunjuk dan arahan. Supaya apa? Supaya Kain tahu, oh ini yang Tuhan mau. Tuhan berkata begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Yang Tuhan mau adalah meresponi dengan baik, mukanya berseri dan berbuat baik. Berarti Tuhan sedang mengarahkan hati dan pikiran Kain kepada hal berseri dan berbuat baik, saudara. Jangan saudara melihat anak, suami, istri pada waktu lagi marah geram. Kamu mau apa? Mau marah? Mau lawan papa ya? Pergi kamu. Wah, saudara. Jangan digituin anak itu, saudara. Kalau digituin tambah marah, suami atau istri. Jangan kalau dia lagi marah, lagi geram, biarlah turun dulu, saudara. Redam. Dan mulai ada pertanyaan yang menunjukkan ke arah yang baik. Jangan berkata, kalau mau cerai, ayo cerai. Kalau kamu mau keluar, keluar, berhenti, berhenti. Kalau kamu pergi, pergi. Kalau kamu mati, mati. Jangan begitu, saudara. Itu mengarahkan, membawa orang itu kepada tujuan yang negatif. Coba kalau kita berkata, Papa mau kamu lakukan yang baik dan benar. Apakah yang baik dan benar itu tidak baik menurut kamu? Saudara. Jangan langsung kita wah sudah ditembak dengan tembakan yang begitu, apalagi pakai bom, bam, matilah kamu. Kamu gak punya masa depan. Kita langsung kutuk-kutuki, saudara. Jangan, saudara. Tuhan bertanya, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan mau hati dan pikirannya daripada
Kain ditujukan kepada hal yang baik dan benar, seperti yang Tuhan mau. Tuhan tidak memicu supaya Kain tambah jahat, tapi Tuhan memberikan satu arahan supaya dia memilih yang Tuhan mau. Yang ketiga, Tuhan katakan dari ayat tadi yang kita baca, Tuhan memperingati. Tadi bertanya supaya menggali hati, supaya dia berpikir sebelum bertindak. Yang kedua, Tuhan memberikan pengarahan, ini yang kamu harus lakukan, yang baik ya, yang harus menguasai, mempengaruhi kamu. Yang ketiga, Tuhan peringatin, Kain, bahaya dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu. Kain ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda kamu. Tuhan ingatkan, dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Dia sangat menggoda kamu. Saya percaya dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berdiam. Pada waktu kita melakukan satu kesalahan, Tuhan tidak pernah berdiam. Respon kita waktu pertama salah seperti Kain, marah dan geram. Tuhan tidak diam. Tuhan pasti berbisik di hati kita. Ada dua suara, suara Tuhan dan suara iblis berbisik di hati kita. Satu berkata, lanjutkan, lanjutkan. Hajar, habis. Hancur-hancur aja udah tanggung, kamu udah begini, hancur-hancur sekalian. Cerai, pisah aja lebih baik kamu, lebih enak, kamu bebas. Itu kata-kata tuh selalu, lawan, hajar, cari waktu. Balas dia harus dibalas. Dia menyakiti hati kamu, dia gak tahu diri, dia gak tahu berbelas kasihan. Hajar dia, lawan dia. Ada satu suara, tapi satu suara berkata, tidak. Satu suara berkata, tidak. Satu kata berkata, jangan lakukan itu. Itu tidak baik, itu tidak benar. Itu menyakiti hati Tuhan. Memang kelihatan harga diri kamu hilang. Tapi di hadapan Tuhan, harga dirimu tetap, kamu adalah anakku yang berharga. Saudara, bahaya dosa sedang mengintip pintu hatimu, Kain. Dia sangat menggoda kamu. Terus Tuhan berkata begini kepada Kain, Kain, engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah mengalahkan maut dalam mengalahkan dosa di kayu salib, saudara. Kalau saudara dan saya adalah anak-anaknya, Tuhan mau saudara berkuasa atas dosa. Menguasai itu. Apa? Saudara tidak dikendalikan oleh itu, tapi saudara berkuasa atas itu. Sehingga apa? Saudara bisa berkata, tidak, pinggir. Kenapa? Rasul Paulus juga mengatakan ya dalam firman-Nya. Ya. Rasul Paulus katakan bahwa kita harus mematikan semua keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 5 Rasul Paulus katakan, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan juga Rasul Paulus katakan sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang, matikanlah. Kenapa? Itu sudah tidak lagi jadi bagian hidup anak-anak Allah dari gerejanya. Jadi semakin saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dengerin Tuhan. Maka apa saudara? Dosa semakin jauh dari saudara. Karena saudara berjalan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau saudara semakin dekat dengan dosa, dengan dunia hawa nafsu saudara dikuasai dia, maka semakin jauh kita dari Tuhan. Dan dosa akan menghancurkan kita. Tapi kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, mentaati Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Saudara, jadi Tuhan berkata kepada Kain, Kain kuasai hal itu. Jangan kamu dikuasai oleh hawa nafsu dan dosa itu. Tapi kuasailah, kendalikan dia, matikan itu, buang dari kehidupanmu. Bagaimana kita bisa menguasai hal itu? Ingat Tuhan yang telah mengalahkan. Yang kedua, saudara, gimana kita bisa menguasai itu? Kita kadang-kadang gak berdaya, saudara. Rasul Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan.
Begitu berat konfrontasi dalam diri kita. Tubuh kita itu maunya enak saudara. Maunya senang. Suruh doa 1 jam, susah banget. Baca Alkitab, susah banget. Tapi kalau kita lihat YouTube bisa berjam-jam. Kita lihat Facebook bisa berjam-jam. Kita lihat YouTube bisa berjam-jam. Kita ngobrol bisa berjam-jam. Kita jalan-jalan bisa jam-jam. Tapi giliran kita duduk di bawah kaki Tuhan untuk berdoa menyembah Tuhan. Begitu beratnya saudara. Sampai murid-murid aja tertidur. Tuhan berkata 1 jam saja berdoa bersama aku. Kamu gak bisa ya. Sesuatu yang gak mudah saudara. Tapi inilah yang Tuhan mau. Gimana kita bisa menguasai kalau kita jauh dari Tuhan. Saudara dan saya harus dekat dengan Tuhan. Waktu saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Hati saudara terbuka. Waktu saudara menyediakan waktu dengan Tuhan. Menyerah, sujud, menyembah sama dia saudara. Saudara mengizinkan dia perkataan yang menguasai hidup saudara. Saudara dimampukan bisa menguasai itu semuanya. Rasul Paulus berkata. Kalau engkau mau hidup oleh roh. Kamu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa kita dekat dengan dia. Mencintai firman, persekutuan dengan dia. Intim dengan dia. Itu yang Roh Kudus lakukan saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak dikuasai oleh dosa dan hawa nafsu. Gak bisa, saya mau mengalahkan dosa. Tapi saudara tidak dekat sama Tuhan. Tapi saudara malah dekat sama dosa. Gak mungkin saudara. Jadi kuncinya supaya kita bisa menang atas itu, Tuhan mau saudara dan saya dekat sama dia. Waktu saudara rasakan tertolak seperti kain emosi mungkin marah, saudara rasa muka sudah mulai berubah, gimana kondisi seperti itu supaya saudara tidak dikuasai itu. Satu-satu jalan, saudara jangan melakukan dan pergi kepada hal-hal yang akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Pergilah kalau saudara di rumah, masuklah dalam pintu kamar, kunci, berlutut di bawah kaki Tuhan dan katakan, Tuhan, aku marah. Aku lagi kesal. Aku lagi sakit hati. Berlutut sudah di bawah kaki Tuhan. Menyerah, sembah dia Tuhan. Aku mau menyembah Engkau dengan kondisi seperti ini. Aku menyerah pada Tuhan. Aku mau izinkan perkataan Tuhan menguasai hati pikiranku. Kalau saudara udah gak tahan di rumah gak bisa, saudara mesti keluarlah cari tempat yang tenang. Saudara cari tempat yang mungkin saudara datang ke tempat yang atau taman, saya duduk situ sebentar. Ya kan? Saudara merenung komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, aku rasa marah hari ini. Aku rasa kesal, aku sakit hati dan sebagainya. Ngomong sama Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan, aku berserah, aku izinkan perkataan-Mu menguasai hatiku. Biar tenang, calling down itu semua. Kalau itu belum juga saudara dapatkan, saudara cari orang yang saudara lihat dia dewasa secara rohani, datang sama dia dan ngomong. Supaya orang itu dengerin kita. Bukan banyak komen dulu, dengerin. Bilang, saya mau kamu dengerin saya. Saya ceritakan semua yang saudara rasakan. Dengan saudara menceritakan itu, saudara mengizinkan supaya semua hal itu kemarahan saudara bisa calling down. Kalau orang yang rohani dia akan melihat. Dan memberikan arahan juga seperti Tuhan mengarahkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kalau amarah kita, kekesalan kita, sakit hati kita, kebencian kita menguasai kita pada waktu kebodohan, ya pada waktu itu kita izinkan dia muncul dan menguasai kita, itu kita dalam kebodohan saudara. Gak berpikir sehat. Dan gak bisa memilih yang sehat, gak bisa memutuskan yang sehat. Tapi satu hal yang kita harus ingat. Kita mau menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Tuhan, aku mau taat sama Tuhan. Karena aku anak Tuhan. Aku mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Aku mau bertumbuh dewasa seperti Tuhan. Haleluya saudara. Saudara menangkap sesuatu, dapat sesuatu dari sini? Haleluya. Puji Tuhan. Nah saudara, kita lihat apa yang dilakukan contoh di Alkitab ada Daud. Daud berbuat dosa, merancangkan pembunuhan terhadap Uria karena dia meniduri Batsyeba. Saudara, akhirnya Uria mati dan dia mengambil Batsyeba.
Orang pikir, wah raja ini baik sekali ya. Panglimanya mati, istrinya diambil jadi istrinya dia. Orang mungkin bangga, gak ada yang tahu. Tapi tiba-tiba Tuhan mengutus Nabi Nathan, ditegurnya Daud. Memberikan satu ilustrasi, lalu Daud mendengar, orang itu harus dihukum. Lalu Nabi Nathan, kamulah orangnya. Nabi Nathan bilang, kamulah orangnya. Dia langsung mukanya saudara. Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bersujud dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia bersujud dan minta ampun sama Tuhan. Tapi kita lihat apa yang diresponi oleh Kain. Waktu Kain disampaikan firman pertanyaan, Kain tidak menjawab apa-apa. Malah Kain pergi mengajak adiknya, pergi ke suatu tempat, dipukulnya adiknya dan dibunuhlah adiknya. Habil dibunuh. Tuhan ngomong tidak ditanggapi. Tuhan kasih pertanyaan tidak ditanggapi. Tuhan terus lakukan itu kepada Kain, saudara. Sampai setelah Kain membunuh Habil, Tuhan bertanya lagi sama Habil pada Kain. Kain, di mana Habil adikmu itu? Pada Kain baru memukul dan membunuh adiknya. Tetap Tuhan datang dan bertanya, di mana adikmu itu Kain? Kain jawabnya begini, aku nggak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Saudara. Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat? Tuhan kasih pertanyaan lagi. Apa yang sudah kami perbuat? Saudara, kita lihat Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan tetap sayang sama Kain. Sekalipun dia sudah buat dosa, membunuh adik, tetap Tuhan minta supaya Kain menyadari kesalahannya. Kain bertobat, mengakui kesalahannya. Tapi Kain tidak mengaku. Dan dia malah menantang Tuhan. Dan akhirnya Kain menjadi manusia yang tidak punya tempat tinggal. Menjadi pindah-pindah dan keturunan menjadi keturunan yang melawan Tuhan. Saudara, kita akan dengar satu kesaksian dari anak saya, Karen. Ya silakan Karen. Saya nggak sempurna. Nah, ini suatu hari waktu kita sedang ibadah online, tiba saya membahas tentang kedewasaan itu suatu proses. Setelah firman Tuhan kita dengar, kita diskusi. Tiba-tiba dia ngomong, saudara. Kaget saya juga, saudara. Ya, dia ngomong apa yang dia alami dengan saya nggak sempurna. Apa yang dia rasakan, ya. Shalom semuanya. Aku mau sharing dikit ya tentang kedewasaan. Oke, jadi cerita singkatnya, kan aku lagi belakangan kan lagi jalanin bisa MW kayak gitu kan. Terus pokoknya tuh kita kan biasa ada meeting mingguan segala macam gitu kan, ada kelas-kelas. Habis itu intinya tuh papa sama mama tuh sering ngomong kalau kayak kita mau ikut pertemuan atau apa, kayak selalu ngomongnya tuh MW terus gitu kan. Terus dalam hati aku tuh kesel karena udah sering diomongin kayak gitu terus kan. Terus maksudnya di pikiran aku tuh mikir kalau padahal itu pertemuan cuma kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu kan, bukan yang kayak setiap hari pergi gitu kan. Tapi diomongin kayak gitu terus, akhirnya aku kesel dong, maksudnya dalam hati ya, tapi itu belum diungkapkan gitu kan. Habis itu ya udah aku pokoknya setiap mau pergi tuh pasti udah di pikiran aku, pasti bentar lagi papa mama ngomong lagi nih gitu kan. Pasti udah kayak gitu. Udah saking keselnya tapi dipendam gitu kan sama aku. Terus udahannya ya udah pas kemarin yang ibadah online itu ada kalau nggak salah yang waktu pendeta dari itu ya Singkawang yang khotbah gitu kan. Itu kan tentang kedewasaan. Nah, abis itu kita kan setelah ibadah online kita satu keluarga kita sharing-sharing kayak gitu. Terus udahannya ya aku langsung ngomong gitu kan. Karena aku ngerasa kayaknya ini perlu langsung aku ceritain aja gitu loh. Maksudnya aku tuh kesel gitu. Ya udah akhirnya aku sampein gitu kan, kalau aku tuh kesel gini sampai nangis gitu kan, nggak tahu tiba-tiba nangis sendiri gitu kan, mungkin terlalu kesel kali gitu ya, mungkin dipendam. Terus akhirnya pas cerita tuh kayak aku nangis sendiri gitu kan, maksudnya kayak aku bilang emangnya aku kayak tiap hari ngerjain MW terus gitu kan, maksudnya kayak aku juga ngurusin yang lain kayak gitu kan. Terus maksudnya emang aku
ibaratnya tuh kayak aku jalanin MUI itu buat apa, aku bilang gitu kan. Maksudnya buat masa depan aku sendiri kayak gitu segala macam, aku cerita-cerita gitu kan. Terus ya udah akhirnya ya dari situ baru kayak papa mama lebih terbuka gitu kan. Maksudnya tuh enggak, ibaratnya tuh enggak mojokin lagi itu. Jadi biasanya tuh kayak ngerasanya tuh dipojokin terus gitu loh. Padahal emangnya aku ngelakuin salah? Enggak kan gitu kan. Malah kayak banyak perubahan gitu loh aku ngerasainnya kayak gitu. Jadi intinya sih tentang kedewasaan itu ya, aku juga belajar untuk nerima masukan dari orang kan. Mungkin kayak kita ngelakuin sesuatu pasti ada aja orang yang nggak setuju gitu kan. Mungkin karena mereka nggak tahu alasan kita apa kayak gitu. Jadi makanya penting juga kayak kita tuh komunikasikan gitu. Kalau emang kita kesel atau kita orang lain tuh mikirnya beda sama apa yang kita pikirin, ya kita ngomong aja. Kalau aku ngelakuin ini tuh kayak gini loh gitu. Kenapa kita ngelakuin ini gitu kan? Atau ya ya intinya apapun yang kita lakukan kalau misalnya bertentangan dengan pemikiran orang lain ya kita cerita aja gitu loh. Jadi jangan sampai kayak dipendam kayak tadi gitu kan. Karena kalau kita pendam pasti ada waktunya tuh meledak gitu loh. Meledak ya udah. Jadi akhirnya malah merusak hubungan kan, terutama kayak misalnya sama orang lain. Kalau sama sesama keluarga gini mungkin kayak masih oke lah gitu kan. Cuman kalau sama teman atau orang-orang lain kan belum tentu mereka bisa nerima waktu kita meledak. Maksudnya kayak waktu kita marah atau kita ungkapin apa yang ada di hati kita. Kayak gitu. Jadi ya intinya emang kedewasaan itu butuh proses gitu, dan yang paling penting itu kita komunikasi aja sih, harus ada komunikasi gitu dalam kita berhubungan di dalam keluarga maupun di dalam kayak pertemanan kita atau ya rekam bisnis dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, dan kedewasaan itu proses. Dah, makasih. Ya, tepuk tangan dong. Ya, saudara, ini kelihatan simple. Seringkali kita anggap remeh, orang tua anggap remeh. Karena kalau orang tua kita zaman dulu tuh, anak tuh gak boleh ngomong apa-apa, komen. Orang tua salah, jangan ditegur orang tua. Tapi zaman sekarang bukan zaman itu dulu lagi. Zaman sekarang zaman ya bisa terbuka, anak bisa mengkoreksi ayah, orang tua bisa koreksi anak. Istri bisa koreksi suami, suami bisa memberi koreksi juga masukan kepada istri. Nah ini timbal balik yang harus dibangun. Jadi seringkali Karen tuh dari tindakan yang itu, sebelum itu dia selalu suka berespon tidak baik dengan saya. Kalau saya ngomong apa-apa suka nyolot, suka ngelawan gitu saudara. Udah, gitu saudara. Nah belakang setelah dia ngomong begitu saya juga mengerti, belajar memahami sehingga komunikasi kita terbangun. Jadi itu harus kita bangun saudara. Dimulai dari keluarga. Kalau ini terbangun dengan baik, ya apa saudara? Sehingga kita belajar berempati satu dengan yang lain. Dan itu akan berdampak di luar. Kalau di keluarga aja ada susah, di mana lagi saudara? Keluarga ini adalah kekuatannya. Kekuatannya di sini. Jadi kita belajar memilih pilihan-pilihan, berespon, dan melihat bahwa semua itu jadi dalam suatu proses. Ya, tidak langsung bisa berubah 100%, lewati proses-proses. Nah pada waktu orang itu mengaku salah, menyadari kesalahannya, meminta maaf, kita pun juga membuka hati dan juga menerima permohonan maaf dan memaafkan. Ini yang terbangun. Seperti Tuhan sayang kepada Kain, tapi Kain meresponnya tidak. Sampai akhirnya dia membunuh adiknya dan berdampak dalam kehidupannya sendiri. Tapi Daud waktu dia ditegur, dia meresponi dengan apa? Dia memilih untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Dia tidak memilih untuk marah dan membunuh Nabi Nathan, tapi dia memilih untuk mengakui kesalahan dan bertobat saudara. Nah saudara, kira-kira biarlah firman Tuhan hari ini akan memberikan pencerahan buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus. Dengan memilih suatu pilihan yang tepat dan ikuti proses dan respon saudara. Dalam proses menjadi pribadi yang serupa Yesus pasti akan menghadapi banyak hal. Karena diri kita atau karena orang lain. Ditolak, kita gagal dan sebagainya. Tapi yang terpenting saudara harus ingat. Bahwa bagaimana respon pilihan keputusan kita itu selanjutnya. Respon pilihan keputusan kita selanjutnya. Dari contoh Kain tadi, dari contoh Daud, dari contoh Karen juga memberikan masukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertama adalah respon setiap penolakan dengan apa saudara? Menerimanya. Menerima diri kita, menerima orang lain, menerima peristiwa itu. Kita mengevaluasi diri dan kita minta feedback masukan. Dari Tuhan, dari diri kita sendiri, dari orang lain.
Lalu ingat bahwa Tuhan sangat sayang sama saya. Ingat Tuhan sangat sayang sama saudara. Kalau saudara jatuh, ingat Tuhan tidak akan biarkan saudara hancur. Dia akan ulurkan tangan mengangkat saudara. Amin saudara. Dia akan selalu mengulurkan tangan. Dan Tuhan mau saudara dan saya, engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan mau itu terjadi. Bagaimana saudara bisa lakukan? Saudara nggak bisa jauh dari Tuhan. Dekat dengan Dia. Kalau saudara dekat dengan Dia, maka yang lain jauh dari saudara. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Punya persekutuan dengan Dia, dengan firman. Terus perhatikan perkataannya. Biar itu terus menguasai hati pikiranmu. Dan itu yang akan bawa saudara mampu menguasai dosa dan mengalahkan dosa karena Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Mari kita renungkan sebentar firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah ada yang kita masih menyimpan satu kemarahan, kekesalan karena kita ditolak, diperlakukan tidak adil oleh orang tua kita, suami kita, istri, anak kita. Kita kesal, marah. Akhirnya muncul tindakan-tindakan yang kelihatannya betul-betul memberontak. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita kembali seperti Tuhan ingatkan Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mungkin pertanyaan ini juga akan Tuhan ajukan kepada saudara. Di situ sudah mulai menggali hati saudara dan mulai berpikir, apakah ini baik buat saya? Kalau saya tetap merespon, memilih, marah, geram, apakah ini baik buat saya pilihan ini? Apakah baik buat keluarga saya? Apakah baik buat Tuhan? Tuhan menaiki pertanyaan yang kedua selanjutnya. Apakah mukamu tidak bisa berseri dan berbuat baik? Kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan mau kita selalu tersenyum, kita bisa terus melakukan yang baik dan benar. Karena Rasul Petrus katakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Rasul Paulus katakan matikanlah semua keinginan-keinginan yang tidak berkenan pada Tuhan. Buanglah. Biar hanya perkataan Kristus, hanya kebenarannya yang melingkupi kita. Hanya Roh Kudus saja yang menguasai kita. Tuhan mau kuasai semuanya itu. Kuasai dan enyahkan semua dosa dan hal yang buruk yang jahat. Izinkan kita dipengaruhi oleh kebenaran dan Roh Kudus menuntun hidup kita. Lepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati saudara. Berkati dia, hari ini doakan dia, suami saudara, istri saudara. Berkati dia, anak saudara mungkin. Berkati dia. Dan belajar terbuka hari ini dengan Tuhan. Terbuka dengan diri sendiri. Terbuka dengan orang-orang yang dapat engkau percayai. Kalau sampai engkau jatuh dalam dosa lagi, seperti Kain membunuh adiknya, Tuhan akan datang kepada saudara dan berkata, kenapa? Di mana adikmu? Tuhan akan bertanya, dari mana kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Di situ Tuhan tidak membenci, Tuhan tetap menyayangi Kain, Tuhan tetap menyayangi saudara. Sekalipun saudara sudah jatuh berkali-kali, Tuhan akan bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Apakah kamu mengasihi aku? Tuhan akan berkata begitu. Tuhan mau pengakuan saudara, kejujuran saudara. Meresponi Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Tuhan sayang sama engkau. Tuhan menyayangimu. Dan bukti kasihnya, dia rela mati di kayu salib. Menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Kasih seorang sahabat yang terbesar ada dia rela mati untuk sahabatnya. Siapa yang telah rela mati?
Yesus telah mati buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi sahabatnya juga. Akui semua dosa dan kesalahan saudara di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan saudara, pemberontakan saudara, kemarahan saudara, akui pada Tuhan. Izinkan Dia memeluk saudara, izinkan Dia membelai saudara, izinkan Dia menyentuh hatimu dan menyembuhkan luka hatimu. Sebab Dia berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan luka hatimu. Bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan luka masa lalumu. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus. Bapak, terima kasih buat ibadah pagi ini. Yang kedua, kami telah dengar firman-Mu. Kami telah melihat contoh kehidupan. Biarlah itu menjadi masukan buat kami. Kami dapat memilih, meresponi dengan benar, memutuskan yang benar. Dan kami menyadari bahwa hidup ini ada suatu proses. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan punya perilaku-perilaku yang banyak kali akan saling melukai dan menyakiti. Tapi biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa meresponi dengan benar. Tapi kami tidak melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami melakukan seperti yang Yesus telah lakukan selama ada di bumi. Di masa Kain dan di zaman Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami mencerminkan Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu, kami tidak berdaya Tuhan. Tapi kami perlu anugerah-Mu menolong kami supaya kami selalu intim dengan Tuhan. Kami selalu dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Mu. Kami mengizinkan firman-Mu, perkataan-Mu, kebenaran-Mu, kebaikan-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami. Semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin jauh kami dari dosa. Semakin kami dekat kepada kebenaran, semakin kami jauh dari hal yang jahat. Karena kami tahu semua kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Kami mau Tuhan, dan Kau memampukan kami untuk bisa melakukannya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini dalam ibadah kami. Kami bawa pujian penyembahan kami, dan kami bawa persembahan kami. Persembahan yang kami bawa ucapan syukur, persembahan persepuluhan kami, persembahan-persembahan kami yang kami bawa, kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah semuanya menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah kuasa ibadah yang kami lakukan pagi ini akan menjamah kami, mengubah pola pikir perilaku kami, sikap hati kami untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus. Dan kami berdoa bersama-sama Tuhan buat Indonesia yang kami cintai, buat Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden dan Menteri Kabinet yang ada, TNI, Polri, pejabat tinggi negara, dan kami berdoa juga buat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, anggota dewan, DPRI, provinsi dan kota. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan kehidupan mereka. Tokoh masyarakat, tokoh agama, elit politik, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami bawa ke hadapan-Mu biar hati mereka dilingkupi dengan takut akan Tuhan. Sehingga seluruh rencana Tuhan, tujuan Tuhan terjadi atas Indonesia. Sehingga semuanya akan menjadi pribadi yang dewasa seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gugus tugas COVID-19 bersama tenaga medis, para dokter dan perawat di rumah sakit yang ada, puskesmas. Tuhan jaga lindungi mereka. Dalam tugas mereka, mereka tetap sehat dan kuat, keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Berkati pasien COVID-19 yang sakit, beri kekuatan supaya mereka bisa menang dan sembuh dari sakit. Berkati Tuhan, jemaat Tuhan juga yang ada sakit, Tuhan jamah dan kesembuhan mereka alami. Baik Pak Akeng, ya Tuhan kami berdoa buat semuanya, Pengli, Mama Pengli, Santi juga jamah mereka di dalam nama Yesus. Buat Johan, buat Mama Yesika juga, Ko Ahang, kesembuhan terjadi bagi mereka yang sakit. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan mereka, sekolah, kuliah, masa depan mereka, berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, anak, orang tua.
Berkati mereka semua rukun damai, saling mengasihi dan melakukan kebenaran. Kami berdoa di dalam nama semua usaha pekerjaan umat Tuhan diberkati. Sehingga situasi sulit apapun umat Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Seperti Ishak di masa kelaparan, dia tetap menabur, dia tetap bekerja, dia tetap melakukan yang terbaik. Tuhan menyertai setiap taburan, Tuhan menyertai apa yang dia buat sehingga menghasilkan 100 kali ganda. Demikian umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di masa sulit mereka tetap bekerja, menabur, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Maka mereka menuai, mereka melihat hasil yang mereka kerjakan berlipat kali ganda. Supaya mereka menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan berkati umat Tuhan, kalau mereka ada yang berhutang, mereka diberi kemampuan bisa melunasi hutang-hutang mereka. Dan berkati orang-orang customer yang berhutang dengan umat Tuhan, Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga mengembalikan, melunasi setiap hutang-hutang mereka. Itu bukti penyertaan Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, yang belum punya jodoh diberkati mereka akan punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang punya pribadi yang dewasa seperti Yesus. Mereka yang pasangan-pasangan yang belum hamil diberkati kandungan mereka sehingga mereka bisa punya anak hamil dengan baik. Dan berkati mereka yang sudah hamil, kandungan mereka sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, janinnya sehat, bayinya sehat, ibunya sehat, lahir tepat pada waktunya dalam keadaan sempurna dan perlindungan kuasa Tuhan. Dan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang mencukupi dan memberkati dengan ajaib. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Angkat tangan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah seluruh berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal. Bapa berikan bagimu kasih sayang dari Tuhan Yesus dan penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai hidupmu, membawa engkau menang selalu, berhasil dalam semua hal, sehingga engkau menjadi pribadi yang dewasa seperti Yesus, yang menjadi pengantinnya Allah sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Shalom, selamat siang, Tuhan berkati.